Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Baik ya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang konsep hutang atau biasa disebut dengan liabilitas. Sumber yang kami dapat yaitu dari buku teori akuntansi IFRS edisi 4 karya dari Imam Ghazali dan juga Anis Khairi. Kami dari kelompok 2 kelas akuntansi 2017 UNES dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Wahyudin, dengan anggota kami yaitu dengan saya sendiri Ahmad Zahid, kedua ada Kaliastara Febrianto, ketiga ada Alfidatul Alfiah, keempat ada Torek Mukaromah, kelima ada Aulia Khairunisa, dan yang keenam ada Rizkananda Prameswari. Subbab-subbab yang akan kami bahas dalam materi kali ini yaitu yang pertama tentang karakteristik hutang, yang kedua terjadinya hutang, yang ketiga pengukuran hutang, yang keempat penyelesaian hutang, yang kelima hutang menurut IFRS. Yang pertama yaitu tentang karakteristik hutang. Pengertian hutang menurut IFASB dalam SFAC nomor 6, hutang merupakan sebagai pengorbanan ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Dan menurut FASB IAI 94, hutang merupakan kewajiban atau hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Dari definisi FASB yang dijelaskan slide sebelumnya, dapat ditarik dua komponen utama dari hutang, yaitu adanya kewajiban sekarang, yang dimaksud ini adalah dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang dari penyerahan barang ataupun jasa. Yang selanjutnya berasal dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu yang telah terjadi pada suatu entitas. Kewajiban sekarang menurut KAM yaitu kondisi hutang yang menunjukkan kondisi sekarang adalah kewajiban suatu unit usaha yang merupakan keharusan bagi unit usaha untuk menyerahkan aktiva ataupun jasa kepada pihak lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi di masa lalunya. Kewajiban tersebut dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kewajiban pada kreditor dan kewajiban pada pemilik. Hasil transaksi masa lalu, komponen hutang lain merupakan transaksi dari masa lalu. Transaksi tersebut menunjukkan transaksi yang benar-benar telah terjadi sehingga dapat digunakan untuk memastikan hanya kewajiban sekarang yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca. Syarat transaksi masa lalu yang dapat dijadikan dasar syarat untuk terpenuhinya antara lain dikatakan transaksi masa lalu apabila saat penerimaan barang bukan saat pemesanan. Yang kedua, kontrak yang belum dilaksanakan kedua belah pihak maka tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui sebagai hutang. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Zahid, yaitu menjelaskan terjadinya hutang. Terjadinya hutang itu ada dua. Yang pertama, keadaan yang dapat menimbulkan hutang. Yang kedua, unconditional right of asset. Keadaan yang dapat menimbulkan hutang. Hutang dapat timbul tergantung pada terjadinya suatu transaksi yang bersifat eksternal.
Transaksi tersebut dapat berupa transaksi keuangan ataupun non-keuangan. Kohler 1970 menyatakan bahwa hutang adalah suatu jumlah yang harus dibayar dalam bentuk uang, barang ataupun jasa. Khususnya utang yang dimiliki kriterianya sebagai berikut. 1. Terjadi atau telah terjadi. 2. Terjadi di suatu saat tertentu di masa mendatang. 3. Terjadi karena tidak dilaksanakan suatu tindakan di masa yang akan datang, misalnya pendapatan yang ditangguhkan dan hutang bersyarat. Kemudian hutang dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain yang pertama, kewajiban legal atau kontrak. Kewajiban legal adalah hutang yang timbul karena adanya kewajiban legal, adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu. Misalnya hutang dagang dan hutang bank. Kemudian ada kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif timbul karena kewajiban tersebut sengaja diciptakan untuk tujuan atau kondisi tertentu, meskipun secara formal tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di masa yang akan datang. Contohnya itu seperti memberikan bonus kepada karyawan. Walaupun itu tidak diciptakan secara tidak formal, biasanya ada seperti itu pemberian bonus kepada karyawan. Kemudian kewajiban ekuitabel. Kewajiban ekuitabel adalah hutang yang timbul karena adanya kewajiban yang diambil oleh perusahaan karena alasan moral atau etika dan pelakunya diterima oleh praktek secara umum. Contohnya hutang garansi. Kemudian yang kedua, unconditional right of asset. Kewajiban yang berasal dari kontrak berjalan untuk memperoleh suatu barang dan jasa di masa mendatang dapat dikatakan sebagai suatu transaksi hutang atau sebaliknya, bukan hutang. Secara umum dapat dirumuskan bahwa hutang harus diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemungkinan bahwa pengorbanan potensi jasa atau manfaat ekonomi masa mendatang akan dilakukan atau akan terjadi. Kemudian yang kedua, jumlah hutang dapat diukur dengan cukup pasti. Sementara KAM 1990 mengatakan bahwa hutang dapat diakui berdasarkan kondisi berikut. 1. Didasarkan pada hukum. Adanya dasar hukum yang menyebabkan terjadinya hutang merupakan syarat legal untuk mengakui hutang, meskipun seringkali dapat terjadi karena kewajiban ekuitabel. Kedua, pemakaian prinsip konservatisme. Prinsip konservatisme masyarakat untuk mengantisipasi kerugian daripada keuntungan. Jadi rugi atau hutang akan segera diakui kalau ada kemungkinan akan terjadi. Kemudian yang ketiga, substansi ekonomi suatu transaksi. Substansi ekonomi berkaitan dengan relevasi informasi akuntansi. Kemudian yang keempat, ada kemampuan mengukur nilai hutang.
Kriteria ini berkaitan dengan rehabilitas transformasi. Apabila pengukuran terhadap hutang sangat subjektif, maka lebih baik tidak dilakukan pengukuran dan hutang tidak dicatat dalam neraca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nanda Prameswari, NIM belakang 173 yang akan mempresentasikan slide bagian 14 sampai 18. Jadi yang pertama ada pengukuran hutang. Dasar pengukuran hutang adalah jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan apabila pada saat penilaian atau pelaporan hutang dilunasi. Dengan demikian, dasar penilaian yang digunakan adalah nilai sekarang pengeluaran kas atau pengorbanan sumber ekonomi masa mendatang untuk melunasi hutang tersebut sampai tanggal jatuh tempo. Besarnya nilai hutang tersebut harus didiskontokan dengan tingkat bunga tertentu dengan rumus PV sama dengan F1 tambah R pangkat 1, di mana PV yaitu nilai sekarang dari hutang pada tanggal penilaian, F aliran kas masa mendatang pada periode T dari tanggal penilaian, dan I tingkat bunga. Dasar penilaian tersebut berlaku untuk semua hutang. Seperti yang dijelaskan oleh Weil tahun 1990 menyebutkan bahwa pendiskontoan terhadap elemen laporan keuangan hanya dapat dilakukan apabila yang pertama, elemen tersebut menunjukkan klaim kepada atau kewajiban untuk membayar sejumlah tertentu yang dapat ditaksir dengan cukup pasti. Yang kedua, perusahaan akan membayar jumlah tersebut dalam periode lebih dari 1 tahun setelah tanggal neraca. Yang ketiga A, klaim atau kewajiban timbul dari transaksi kecuali transaksi executory kontrak. Yang 3B, perusahaan telah merevaluasi elemen neraca karena adanya informasi baru. Kemudian ada penyelesaian hutang. Jadi hutang dianggap lunas atau selesai apabila terdapat penyerahan aktiva atau jasa kepada pihak lain. Dengan demikian, pelunasan suatu hutang biasanya terjadi apabila terdapat penyerahan aktiva atau jasa kepada pihak lain. Tetapi yang menjadi masalah adalah apabila hutang dilunasi dengan mengeluarkan saham baru. Secara konseptual, pelunasan hutang dengan menggunakan saham baru tidak dapat dikatakan sebagai pelunasan hutang dikarenakan tidak terdapat pada kelompok aktiva atau jasa. Keadaan tersebut berlaku juga untuk pelunasan hutang yang dilakukan dengan menggunakan dividen saham. Lain halnya kalau dividen yang diumumkan adalah dividen kas. Pengumuman tentang pembagian dividen kas jelas akan menimbulkan adanya hutang. Hal ini disebabkan perusahaan memiliki kewajiban untuk menyerahkan kas di masa mendatang. Dengan demikian, pembagian dividen kas dapat dikatakan sebagai pelunasan hutang. Berikutnya, menurut IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan paragraf 62, penyelesaian kewajiban yang ada saat ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama adalah melalui pembayaran kas, yang kedua melalui penyerahan aktiva, yang ketiga ada pemberian jasa, misalnya pada kewajiban yang berupa pendapatan diterima di muka atau hutang pendapatan. Kemudian ada penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lain, misalnya mengganti hutang dagang dengan hutang wesel atau wesel bayar. Dan yang terakhir ada konversi kewajiban menjadi ekuitas, seperti mengganti hutang dengan saham. Berikutnya ada insufficient deficiency. Menurut Financial Accounting Standard Board Statement nomor 76, insufficient deficiency diartikan sebagai suatu rencana perjanjian di mana seorang debitur menempatkan sejumlah tertentu harta moneter secukupnya yang bebas resiko pada kuasa badan perwalian atau trust tertentu untuk digunakan sebagai pembayaran hutang di masa mendatang. Jadi dalam Technical Bulletin nomor 84/4 FASB menyatakan bahwa insufficient deficiency dianggap tidak dapat menyelesaikan hutang apabila aktiva diperoleh pada saat yang sama dengan saat terjadinya hutang. Contoh dari insufficient deficiency dapat kita lihat ada buku di halaman 289 sampai dengan 290, di mana di sini PTA memiliki hutang obligasi sebesar 10 juta dengan tingkat bunga 8% per tahun dan jangka waktu pelunasan 10 tahun.
Atas hutang tersebut, PTA membeli sertifikat Bank Indonesia senilai 10 juta dengan tingkat bunga 8% per tahun dan jangka waktu 10 tahun. Sertifikat Bank Indonesia tersebut dibeli secara tunai seharga 7.500.000 kepada Badan Perwalian untuk digunakan sebagai pelunasan hutang. Nah, jurnal yang dibuat oleh PTA pada saat pembelian sertifikat Bank Indonesia adalah mendebet investasi pada sertifikat Bank Indonesia sebesar 10 juta dan mengkredit kas 10 juta. Kemudian pada saat menempatkan sertifikat Bank Indonesia tersebut kepada Badan Perwalian, PTA akan membuat jurnal dengan mendebet hutang obligasi senilai 10 juta, kemudian investasi sertifikat Bank Indonesia dikredit sebesar 7.500.000 dan keuntungan atau extraordinary yang diperoleh dari selisih antara hutang obligasi dengan sertifikat Bank Indonesia yang diserahkan, yaitu sebesar 2.500.000. Atas penempatan sertifikat Bank Indonesia tersebut, keuntungan yang diperoleh oleh PTA diantaranya yang pertama adalah hutang akan berkurang sehingga rasio debt to equity menjadi lebih baik. Yang kedua, laba bersih tahun berjalan akan meningkat. Hal ini diperoleh dari selisih antara hutang obligasi dengan nilai investasi sertifikat Bank Indonesia yang diserahkan kepada Badan Perwalian akan menghasilkan keuntungan sehingga laba bersih tahun berjalan milik PTA akan meningkat. Yang ketiga, untuk tujuan pajak, keuntungan tidak dapat diakui karena PTA secara hukum masih berkewajiban membayar hutang. Dan yang keempat adalah pendapatan bunga dari sertifikat Bank Indonesia dapat digunakan untuk menutup biaya bunga atas hutang obligasi. Masalah yang timbul dari insufficient deficient di sini adalah kapan hutang berhenti diakui. Meskipun debitur, misalnya di sini adalah PTA, telah menyerahkan aktiva kepada Badan Perwalian, akan tetapi hutang tersebut dianggap belum selesai apabila kreditur belum menerima aktiva dari debitur. Kemudian ada kredit tangguhan atau deferred credit. Dalam APB Statement nomor 4, hutang didefinisikan sebagai kewajiban ekonomi yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Jadi, kredit tangguhan atau deferred credit dapat diakui sebagai kewajiban apabila memenuhi kriteria dalam PABU. Masalah yang timbul dari kredit tangguhan di sini adalah pada laba kotor yang belum direalisir yang muncul pada penjualan angsuran. Apabila prinsip pengakuan pendapatan atas penjualan digunakan, maka laba akan diakui apabila terdapat kas yang diterima atas penjualan angsuran tersebut. Sedangkan laba kotor direalisir tidak menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk menyerahkan aktiva atau jasa pada pihak lain di masa mendatang. Sehingga secara konseptual, kredit tangguhan dianggap bukan merupakan hutang. Berikutnya adalah hutang dan rugi kontingensi atau contingent loss or liabilities. Dalam FASB Statement nomor 5, kontingensi adalah suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpastian akan timbulnya kemungkinan hutang atau rugi suatu perusahaan, di mana timbulnya kemungkinan tersebut tergantung pada terjadi atau tidaknya suatu peristiwa atau lebih di masa mendatang. Masalah yang timbul dari rugi kontingensi ini adalah apakah kewajiban diakui masa sekarang atau masa mendatang. Dalam FASB, perusahaan hutang dapat diakui apabila menimbulkan kewajiban di masa mendatang untuk menyerahkan aktiva atau jasa dan jumlahnya dapat ditaksir secara cukup pasti. Contoh dari kontingensi yang memiliki probabilitas tinggi adalah garansi purna jual atau hutang garansi atas penjualan yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hutang dan ekuitas menurut IFRS ya. Pertama-tama perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Kaliacara Febrianto. Ya, langsung saja saya menjelaskan mengenai materi ini. Hutang di sini definisi hutang menurut ISB. Hutang adalah kewajiban entitas saat ini yang timbul dari kejadian masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan terjadinya arelan keluar dari manfaat sumber daya ekonomi entitas tersebut. Menurut IFRS, hal-hal yang tidak menimbulkan kewajiban untuk mentransfer sumber daya ekonomi. Yang pertama, mensyaratkan menyediakan sumber daya ekonomi
hanya jika pada waktu yang bersamaan atau lebih awal. Yang kedua ialah kewajiban di mana entitas disyaratkan memenuhinya dengan menerbitkan instrumen ekuitas sebagai currency. Selanjutnya IS 37 tentang profession, kontingen liabilitas, and kontingen aset menyatakan bahwa hutang dapat timbul dari kewajiban legal atau dari kewajiban konstruktif yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, dengan menetapkan pola praktek masa lalu atau menerbitkan kebijakan, maka entitas tersebut menunjukkan kepada pihak lain akan menerima tanggung jawab tertentu. Yang kedua, sebagai akibat entitas telah menciptakan pengharapan yang sah dari pihak lain dan akan menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Contoh kewajibannya ialah kewajiban entitas membersihkan kontaminasi agar supaya comply terhadap kebijakan entitas bahkan di negara yang tidak memiliki undang-undang lingkungan. Selanjutnya ialah substansi hak kontrak dan kewajiban kontrak. Yang pertama ialah beberapa standar menyarankan suatu entitas untuk mengabaikan istilah kontrak jika tidak memiliki substansi komersial atau kurang memiliki substansi komersial. Yang kedua, IFRS 10 memberikan petunjuk bahwa suatu hak adalah substantif jika pemegangnya harus memiliki kemampuan yang praktif dalam mengeksekusi hak tersebut. Jadi mungkin cukup segitu saja ya teman-teman materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Saya Alfidatul Alfiyah, NIM 107, akan melanjutkan pemaparan materi dari penyaji sebelumnya. Yang ketiga ada executory contract dan forward contract lainnya. Nah, executory contract itu apa sih? Jadi ini merupakan perjanjian yang belum dilaksanakan, namun pihak-pihak yang ada di dalamnya sudah terikat pada perjanjian tertentu untuk memenuhi kewajiban di masa mendatang atau untuk menerima kekayaan atau jasa di masa mendatang. Nah, salah satu contoh executory contract ini adalah long term purchase agreement atau perjanjian pembelian jangka panjang. Nah, dalam perjanjian ini antara supplier dengan pembeli itu melakukan kesepakatan untuk saling memenuhi kebutuhan. Dari sisi supplier berkewajiban untuk memberikan barang atau jasa, kemudian dari segi pembeli berkewajiban untuk memenuhi utang atau kewajibannya di masa yang akan mendatang secara periodik. Nah, kembali lagi kepada definisi executory contract itu sendiri yang merupakan perjanjian yang belum dilaksanakan, otomatis adanya hutang yang timbul dari perjanjian ini tidak dapat dijadikan dasar dalam pengakuan utang. Oleh karena itu, IASB memberikan beberapa kriteria untuk mengetahui hutang yang timbul dari perjanjian ini dapat diakui atau tidak. Nah, syarat-syarat tersebut antara lain, yang pertama ada jika perjanjian tersebut dapat dilakukan atau memiliki kemungkinan untuk dilaksanakan. Artinya, jika perjanjian tersebut mustahil untuk dilaksanakan, maka hutang yang timbul dari perjanjian ini tidak dapat diakui. Kemudian yang syarat kedua adalah jika kontrak tersebut dapat dilaksanakan, maka pengukuran awal kontrak tersebut adalah 0, karena hak salah satu pihak memiliki nilai yang sama dengan kewajiban pihak lainnya. Dalam hal ini, kedua belah pihak tidak mengakui aktiva atau hutang pada saat permulaan kontrak. Nah, kemudian setelah kontrak berjalan, baru salah satu pihak mengakui aktiva atau hutang tergantung pada
dasar pengakuan yang digunakan oleh masing-masing. Selanjutnya ada pengakuan hutang. Nah, hutang itu dapat diakui ketika memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah probable atau memungkinkan bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang diasosiasikan dengan hutang akan mengalir keluar dari entitas. Syarat yang kedua adalah hutang tersebut memiliki kos atau nilai yang dapat diukur secara handal. Yang terakhir ada pengukuran hutang. Jadi IASB sendiri memberikan 3 metode dalam pengukuran atau pengakuan hutang, yaitu yang pertama ada cost base, kemudian current base, dan yang ketiga current marketplace, dan yang ketiga adalah cash flow base. Nah, cost base itu sendiri intinya hutang itu dicatat sebesar nominal yang diterima atau yang ditukar dengan kewajiban atau jumlah kas yang diharapkan untuk dibayar guna memenuhi kewajiban. Nah, kemudian yang kedua, metode yang kedua adalah current marketplace. Itu masih dibedakan menjadi 2 metode lagi. Antara lain yang pertama adalah current cost, yaitu hutang dicatat sebesar jumlah kas yang belum didiskontokan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Sedangkan realizable value, hutang dicatat sebesar nilai penyelesaiannya atau settlement value, yaitu jumlah kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam kondisi usaha normal. Nah, metode yang terakhir adalah cash flow base. Nah, dalam metode ini, utang dicatat sebesar nilai sekarang atau present value dari aliran kas neto mendatang yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pada kondisi usaha yang sekian pemaparan materi dari kelompok 2 tentang konsep liabilitas. Untuk teman-teman tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.